setia dalam kerja bakti. Kami akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia yaitu wawancara guru seputar literasi. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Rehan Komar. Nama saya Rival dari Nama saya Rifan Setiawan. Nama saya Rafa Naufal Ardian. Nama saya Semira Madani. Nama saya Nurusia Joana dari kelompok Satya Bakti. Satya Bakti. Satya Bakti. Satya Bakti. Satya Bakti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rehan Komara dari kelompok Satya Bakti. Izin mewawancarai Ibu seputar literasi. Sebelumnya silakan Ibu memperkenalkan diri Ibu. Perkenalkan, nama saya Santi Arianti. Saya mengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Cilengkrang. Baik, nama Ibu Devika Septiati Utami dan Ibu di SMP Negeri 2 Cilengkrang mengampu mata pelajaran Bahasa Sunda. Perkenalkan, nama Ibu Ella Hairani. Ibu mengajar mata pelajaran prakarya. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa arti literasi menurut Ibu? Oke, baik. Literasi menurut Ibu ya, kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, memahami, mengolah informasi seputar dari buku-buku gitu ya. Dan selain membaca dan menulis, literasi juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, literasi menurut saya yaitu kemampuan seseorang dalam mengolah pengetahuan dan informasi, baik itu keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, dan berhitung yang sangat berguna bagi kecakapan dalam hidupnya. Menurut Ibu, literasi itu adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, dan mengolah informasi. Baik, pertanyaan yang kedua. Menurut Ibu, mengapa penting literasi bagi siswa-siswi SMP Negeri 2 Cilengkrang ini? Literasi itu sangat-sangat penting bagi siswa dalam berbagai jenjang tentu saja ya. Yang pertama, literasi itu dapat membantu meningkatkan kemampuan dalam akademik. Seperti yang kita ketahui, semua pelajaran yang diajarkan di kelas pasti membutuhkan kemampuan literasi ya. Baik itu dalam membaca buku teks pelajaran, dalam memahami soal, maupun dalam menulis jawaban dan berbagai hal yang lainnya. Jadi sangat penting. Yang kedua, literasi juga dapat meningkatkan komunikasi siswa. Ya, dengan literasi maka siswa akan dapat mengutarakan idenya, gagasannya, dan perasaannya dengan sebaik-baiknya. Contohnya saat kalian melakukan diskusi atau presentasi tentu saja membutuhkan kemampuan literasi sehingga kalian bisa mengungkapkan ide dan gagasan kalian diskusi dan dapat mempresentasikan apa yang harus kalian lakukan. Dan yang ketiga ada satu lagi yaitu menumbuhkan minat belajar sepanjang hayat. Seperti yang kita ketahui bahwa orang yang suka membaca pasti keingintahuannya itu sangat tinggi ya. Sehingga saat dia ingin tahu maka dia akan mencari berbagai referensi baik itu dari buku atau media-media lain sehingga rasa keingintahuannya itu akan terpenuhi dengan baik. Itu. Makanya itu literasi sangat penting bagi siswa. Tentu saja literasi sangat penting ya. Bukan hanya untuk siswa dan siswi, namun sepertinya seluruh masyarakat yang ada di Indonesia deh. Karena dengan literasi dapat menambah wawasan, dapat menambah kosakata dengan baik, dapat menambah kosakata dengan baik karena dari situ dari membaca kita dapat membuat pidato dengan baik, membuat puisi, membuat cerita dan lain sebagainya. Oh, tentu saja ya, sangat penting ya karena apa? Yang pertama, literasi itu merupakan dasar untuk keterampilan selanjutnya gitu ya, yaitu dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang, dapat menggali kemampuan seseorang ya, nanti seseorang bisa lebih kritis gitu ya. Yang ketiganya tentunya untuk bekal kesuksesan hidupnya seseorang gitu ya. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara sekolah menjalankan kegiatan tersebut? Oke, ke kegiatan literasi yang ada di SMP Negeri 2 Cilengkrang ini ada beberapa tahapan ya. Kita juga mempunyai gerakan yaitu namanya Gerakan Literasi SMP Negeri 2 Cilengkrang. Yang pertama yaitu melakukan pembiasaan. Pembiasaan yang kami lakukan itu diantaranya membiasakan untuk membaca sebelum KBM dimulai. Yang kedua juga ada pojok baca. Jadi kami menyediakan
pojok baca di setiap kelas yang dikelola oleh siswa di kelas itu bersama wali kelasnya, membuat pohon literasi dan melakukan berbagai kegiatan di kelas. Yang kedua yaitu membuat review buku dari buku bacaan yang mereka sudah baca ya. Yang selanjutnya ada kegiatan readathon. Readathon itu adalah membaca read marathon, yaitu membaca buku bersama-sama yang merupakan buku non pelajaran yang dilakukan di lapangan. Dan yang selanjutnya adalah mengadakan grup ya atau komunitas literasi berisi beberapa orang yang memiliki keinginan dan ketertarikan yang sama terhadap literasi. Ada juga kegiatan mading yang berisi hasil-hasil karya yang terkait dengan literasi yang dihasilkan oleh siswa. Mungkin itu diantaranya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sekolah. Kebetulan di sekolah kita di SMP 2 Negeri Cilengkrang, kegiatan literasi itu sudah dilaksanakan sudah lama ya. Kita rutin 2 minggu sekali selang-seling dengan kegiatan upacara, yaitu literasi di lapangan dengan membaca buku dan siswa membawa buku wajib. Nanti kita akan ada reviewnya dari hasil membaca buku anak-anak gitu ya. Bisa dengan cara membaca sebelum pembelajaran dimulai, kemudian menyediakan pojok literasi, kemudian ada pohon literasi juga yang nanti pohonnya itu dikerjakan oleh siswa yang ada di kelas dengan cara menuliskan identitas buku dan ringkasan buku itu seperti apa isinya. Pertanyaan selanjutnya, biasanya kegiatan tersebut kapan sih Bu dilakukannya? Oke, untuk kegiatan yang pertama yaitu pembiasaan membaca buku sebelum KBM itu biasanya kami lakukan di jam pertama selama 10-15 menit sebelum KBM jam pertama dimulai. Jadi biasanya guru memberikan waktu itu kepada siswa untuk membaca buku non pelajaran biasanya ya. Selain buku yang non pelajaran juga kami juga membiasakan untuk membaca Al-Quran disertai dengan membaca terjemahannya juga. Terus yang kedua, kegiatan readathon itu biasanya kami lakukan setiap awal bulan di hari Senin ya. Biasanya kami lakukan selama kira-kira 40-60 menit. Agendanya adalah membaca buku tentu saja ya. Jadi anak-anak membawa buku, membaca buku bersama-sama di lapangan. Setelah membaca buku bersama-sama itu kemudian anak-anak perwakilannya ada yang melakukan presentasi buku, ada yang mendongeng, ada yang membacakan puisi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Selain itu juga ada komunitas literasi itu mengadakan pertemuan biasanya di hari Rabu di jam istirahat. Di situ biasanya membicarakan tentang kegiatan-kegiatan literasi yang sedang diprogramkan ya gitu. Itu mungkin. Oke. Kalau di SMP Negeri 2 Cilengkrang, kegiatan literasi itu biasanya dilaksanakan 2 minggu sekali. Kalau secara bersama-sama nih ya di lapangan. Tapi biasanya setiap 2 minggu sekali oleh tim literasi juga dilaksanakan. Kemudian kalau di kelas, setiap guru mata pelajaran biasanya berbeda-beda. Biasanya ada yang dari sebelum pembelajaran dimulai 15 menit, kemudian mereview, atau ketika di lapang dikasih waktu 5-10 menit, kemudian nanti perwakilan ke depan untuk membacakan bagaimana ringkasannya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu, apa saja kegiatan literasi yang pernah Ibu lakukan saat pelajaran Ibu? Ya, setiap Ibu masuk ke kelas literasi selalu Ibu terapkan gitu ya, karena biar anak-anak jadi semangat gitu ya, dan selain semangat jadi lebih tertarik untuk literasi. Salah satunya dengan murojaah di awal ya, surat-surat pendek, dan literasi anak-anak saling tanya jawab untuk mengolah informasi yang lagi viral atau lagi kekinian di masa sekarang gitu. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan, biasanya saya ya sebelum mata pelajaran dimulai, kita ulas dulu materi-materi sebelumnya, kemudian mencoba membuat di mata pelajaran bahasa Sunda, mencoba membuat biantara, mencoba
membuat sesindiran. Nah, itu juga kan merupakan literasi ya. Namun dalam pelajaran bahasa Sunda seperti itu. Oke, untuk kegiatan yang sudah saya lakukan di dalam kelas, yang pertama tentu saja jika saya mendapatkan jam pertama di kelas, tentu saja melakukan pembiasaan membaca buku. Setelah itu saya akan menugaskan mereka, ya siswa-siswa saya untuk membuat review buku dari buku bacaan yang mereka baca. Nah, untuk jenis review buku itu bisa bermacam-macam. Mereka bisa memilih sesuai dengan yang mereka sukai. Boleh itu membaca buku boleh membuat review buku dalam bentuk AI ya, alasan isi hikmah atau fishbone ataupun bentuk-bentuk review buku yang lainnya. Yang ketiga, setelah membaca buku, membuat review buku, yang selanjutnya adalah melakukan presentasi review buku yang sudah mereka buat ya. Nah, dalam presentasi juga ini kan melatih keberanian, kepercayaan diri dan kemampuan berkomunikasi ya. Dan itu saya lakukan di kelas bergantian. Jadi setiap minggu ada satu orang perwakilan dari tiap siswa untuk mempresentasikan review buku yang sudah mereka buat. Mungkin itu yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Baik, ternyata literasi itu sangat penting ya Bu bagi siswa-siswi di SMP Negeri 2 Cilengkrang ini. Terima kasih ya Ibu telah meluangkan waktunya. Baik Ibu, pertanyaannya cukup sekian. Makasih ya Ibu telah membantu kelompok saya dalam tugas wawancara ini. Semoga jawaban Ibu bisa bermanfaat bagi kita, terutama bagi saya sendiri. Dan semoga jawaban yang Ibu kasih kepada saya banyak manfaatnya. Amin. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Salam. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga yang kalian tonton dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.